Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Taskia dengan NIM 2206031100088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis logam berat Pp atau timbal pada buah atau sayur dari jurnal yang telah saya rangkum. Pada video ini kita akan membahas 3 topik. Topik yang pertama yaitu latar belakang dari jurnal. Topik yang kedua adalah metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Topik ketiga adalah hasilnya. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pentingnya sayuran. Sayuran seperti kubis dan selada merupakan bahan pangan penting yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin, dan seringkali juga dikonsumsi mentah sebagai lalapan. Lalu resiko kesehatan, akumulasi timbal atau Pb, logam Pb dalam tubuh dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, masalah reproduksi, kerusakan ginjal, hingga gangguan sistem saraf. Kemudian sumber polusi timbal atau Pb itu bisa berasal dari peningkatan aktivitas industri dan transportasi atau yang biasa dikenal sebagai asap kendaraan, polusi, dan lain-lain, serta penggunaan pupuk dalam pertanian yang dapat mencemari air, udara, dan tanah. Kemudian pada pengonsumsian PB yang boleh dan disarankan ada batas amannya, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menetapkan batas maksimal kandungan timbal pada sayuran itu sebesar 0,2 mg per kilogram. Sementara Standar Nasional Indonesia atau SNI menetapkan batas 0,5 mg per kilogram. Lalu lanjut ke topik yang kedua, yaitu metode. Metode yang pertama yaitu pengambilan sampel. Dilakukan dengan sebanyak 40 sampel kubis dan selada dikumpulkan dengan 5 kali pengulangan untuk dari setiap lokasi. Dilakukan juga wawancara dengan pedagang tersebut untuk mengetahui asal daerah budidaya sayuran yang akan dianalisis. Kemudian metode kedua yaitu preparasi sampel. Dilakukan dengan sampel dicuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 160 derajat hingga kadar airnya berkurang menjadi sekitar 10%. Yang ketiga yaitu analisis kimia dan juga analisis data. Analisis kimia dilakukan dengan sampel kering, diekstraksi menggunakan campuran hasil pekat dan HNO3 65%. Kemudian kadar timbal atau Pb diukur menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer atau instrumen AAS. Kemudian analisis data dilakukan dengan data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji one-way ANOVA dengan aplikasi SPSS untuk melihat perbedaan antar kelompok sampel dan hasilnya dibandingkan dengan baku mutu dari BPOM yaitu tahun 2022 dan SNI tahun 2009. Kemudian topik ketiga yaitu hasil dan perbandingan. Dari penelitian dan jurnal yang telah saya rangkum ini dapat ditarik hasil yaitu dari kadar timbal terukur semua sampel kubis dan selada yang diuji mengandung timbal dengan rentang konsentrasi 0,0793 mg per kg hingga 0,1338 mg per kg. Nah, untuk status keamanannya, kandungan timbal pada seluruh sampel masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan oleh BPOM, yaitu sebesar 0,2 dan SNI yang sebesar 0,5. Kemudian perbandingan yang pertama yaitu rata-rata kadar timbal tertinggi ada pada selada, ditemukan pada sampel dari supermarket
market Mirota kampus, yaitu sebesar 0,121059 mg per kilogram. Dan perbandingan yang kedua yaitu rata-rata kadar timbal tertinggi pada kubis ditemukan pada sampel dari pasar Giwangan, yaitu sebesar 0,10929 mg per kg. Faktor yang dapat mempengaruhi yaitu dari morfologi sayuran, selada dengan daun yang lebih terbuka dan berbuah halus cenderung memiliki kadar timbal lebih tinggi dibandingkan kubis yang daunnya berlapis rapat dan permukaannya licin. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu lokasi budidayanya. Lokasi asal sayuran seperti Sleman, Piungan, Kopeng, dan Dieng menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Sumber kontaminasi berasal dari lingkungan tanam, termasuk tanah dan air, irigasi yang mungkin sudah tercemar timbal, dan aktivitas industri pertanian seperti pupuk atau pestisida. Dan juga terdapat juga endapan vulkanik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.